Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Fasda BPOM tahun 2023. Saya Fasnas, Fasilitator Nasional BPOM Haja Susana Sarjana Ekonomi, akan memberikan materi BIMTEK untuk Fasda Fasilitator Daerah BPOM tahun 2023. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya dari materi-materi yang telah saya sampaikan, yaitu pengenalan perizinan BPOM. Tujuannya adalah mengetahui dasar hukum registrasi pangan olahan. Kedua, membantu registrasi pangan berbasis resiko. Dan ketiga, memahami alur proses dan tata cara registrasi pangan berbasis resiko. Latar belakang itu tahun 2012 Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan, 2019 PP Nomor 83 tahun 2019 tentang keamanan pangan, 2017 ya Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, 2020 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2000 tahun 2022 implementasi registrasi pangan berbasis resiko, tahun 2021 Peraturan BPOM Nomor 10 tahun 2021 standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan, PP Nomor 5 tahun 2021 penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atau aturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Tahapan implementasi registrasi pangan olahan terintegrasi OSS RPA. Tahap 1, pembuatan cetak biru ya 2021. Tahap selanjutnya tahap 2 ya, penjajakan integrasi dengan OSS. Selanjutnya penyusunan peraturan registrasi pangan olahan, penjajakan integrasi dengan OSS, pengembangan aplikasi, uji coba alur proses, sosialisasi, terus terakhir implementasi, monitoring serta perbaikan aplikasi. Penentuan
tingkat risiko perizinan diregistrasi pangan olahan. Penentuan tingkat risiko perizinan diregistrasi pangan olahan melalui analisis terhadap risiko. Kategori risiko penilaian sebelum implementasi RBA itu risiko tinggi, sedang, rendah, ya, dan risiko sangat rendah. Setelah implementasi RBA, risiko tinggi, risiko menengah, risiko rendah, itu perbedaan sebelum dan sesudah implementasi RBA, ya. Tingkat risiko, tingkat tinggi dan sedang. Alur proses penilaian penuh, penilaian produk dan label disertai hasil analisa SLA 30HK. Tingkat risiko tinggi, alur penilaian komprehensif, penilaian produk dan label termasuk pemenuhan CPPUB disertai hasil analisa 30 hari kerja. Notifikasi pra verifikasi, ya, prior verification, penilaian produk dan label disertai hasil analisa. Notifikasi berlaku untuk pangan olahan yang memiliki sertifikat PMR, Program Manajemen Risiko, sertifikat SNI sukarela, sertifikat organik, dan bahan dan pangan sejenis 15 hari kerja. Perbedaan sebelum dan sesudah implementasi RBA. Sebelum, resiko tingkat tinggi, ya, tingkat resiko dan rendah dan sangat rendah ini. Sebelum RBA, alur proses notifikasi pra penilaian label tanpa hasil analisa 15 hari kerja, 5HK. Tingkat resiko menengah tinggi, alur proses, ya, notifikasi pra verifikasi, prior verification, penilaian dokumen standar SNI, ya, tanpa hasil analisa BTP dengan batas maksimal dan zat gizi bagi yang mencantumkan ING, tanpa alur proses, tanpa penilaian label, menengah, rendah. Alur prosesnya notifikasi tanpa penilaian, tanpa hasil analisa, tanpa penilaian dokumen dan label 1 hari kerja. Perubahan PBUMKU pangan olahan BPOM, kode kategori pangan, provinsi atau negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik, importer, tingkat resiko perizinan, jenis kemasan, kaca atau keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit, laminat, logam, jenis kemasan lainnya atau ganda. Perubahan penomoran registrasi semula 12 digit menjadi 15 digit guna memfasilitasi penandaan tingkat resiko pada nomor registrasi yang diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan. Alur proses dan tata cara registrasi pangan olahan berberesiko. Pelaku usaha step 1, ya, itu pelaku usaha, ya, terus 1
Satu, pastikan setelah memiliki hak akses. Kedua, kunjungi https://go.id. Ketiga, pilih masuk. Empat, masukkan ya nama, password, ya masuk. Klik menu PBUMKU dan pilih permohonan baru. Pilih KBLI untuk mengajukan PBUMKU. Klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Pilih perizinan berusaha UMKU. Lengkapi formulir perizinan berusaha UMKU. Periksa daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Tunggu dan periksa perubahan status permohonan. Terus kirim ya. Nanti gateway. Ya, terima nomor, tanggal, status dan data, file data. Pelaku usaha step 2. Ya, selanjutnya mengajukan dan melengkapi permohonan beserta pemenuhan persyaratan. Pengiriman SPB, penerimaan BNBP, evaluasi, verifikasi, validasi atau notifikasi, persetujuan PBUMKU, baru penerbitan PBUMKU. Pelaku usaha mendapatkan PBUMKU. Permohonan PBUMKU registrasi pangan olahan di OSS. Cara memperoleh PBUMKU di BPOM. 1. Registrasi dulu ya akun. Ya, input data, upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan user ID dan password. Kedua, registrasi produk pangan olahan. Input data, upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan PBUMKU pangan olahan. Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reklama, e-rekpom go.id harus melakukan registrasi akun kembali di RBA. Alur registrasi akun perusahaan. Integrasi OSS ya, itu KUHP, aplikasi, RBA, POM go.id. Input data perusahaan dan pabrik kan? Upload dokumen pendukung. Tunggu evaluasi oleh petugas. Dapat user ID dan password. Berapa hari kerja? 10 hari kerja. Persyaratan pendaftaran akun ya. Produk dalam negeri itu MD. Kalau produk impor ML. Ya, MD dalam negeri. M kalau ML itu luar negeri atau kita impor. Persyaratan pendaftaran akunnya gimana? Yaitu 1. NPWP yang ini ya, yang dalam negeri ya, MD ya. Itu NPWP, nomor induk berusaha, NIB, versi RBA ya. Terus izin penerapan CPPOB ya, tuh.
Produk luar negeri impor ya, ML, NPWP, dokumen nomor induk berusaha NIB, versi RPA, sertifikat sistem manajemen keamanan produk olahan ya. 4. Surat penunjukan yang disahkan oleh notaris tempat. 5. Sertifikat GMP, sertifikat serupa dengan sertifikat GMP, HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang terakreditasi hasil audit dari pemerintah setempat. Dokumen persyaratan registrasi produk pangan olahan, keamanan, mutu, gizi, label, ketertelusuran, ya, komposisi proses produksi, ya. Kalau gizinya apa? Komposisi proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan kadaluarsa, spesifikasi bahan, rancangan label, hasil analisa. Perizinan registrasi izin edar Badan BPOM ya, registrasi izin edar Badan BPOM atau POM itu MD dan ML atau ML diajukan untuk setiap pangan olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal jenis pangan, komposisi, desain label, jenis kemasan, nama, alamat produsen wilayah di Indonesia apa, nama, alamat importer, distributor, nama, alamat produsen asal luar negeri itu yang ML. Kalau MD cukup yang di dalam negeri karena kan dalam negeri. Kalau ML impor ya, kita berarti mencantumkan importernya, distributornya itu. PBUMKU registrasi pangan olahan itu baru verifikasi ulang izin edar pangan olahan. Kalau baru ya, izin edar pangan olahan, izin edar pangan olahan dengan notifikasi, sertifikat persetujuan pangan olahan wajib, SNI, sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan baru. Kalau verifikasi sertifikat pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan, sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan, sertifikat persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib, SNI, izin variasi nama produsen pangan olahan, izin variasi nama alamat kantor importer ya, olahan selama masih dalam satu provinsi, izin variasi mayor pangan olahan. Ulang, sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan olahan. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Penutup, registrasi pangan olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha
Badan POM terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat. Badan POM senantiasa mendukung usaha pangan olahan mikro dan kecil. Komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku. Sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu, dan bergizi sesuai standar dan ketentuan. Ya, jadi kita sudah mencapai materi pengenalan perizinan teman-teman FASDA. Bagi yang bertanya, mengajukan pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe ya sahabat teman-teman semuanya, untuk mendukung channel kami lebih inovatif, kreatif, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.